Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas terkait materi statistika, yakni mean, median, dan modus. Oke, langsung saja ya kita bahas pada materi yang pertama, yakni terkait apa itu mean. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pengertian daripada mean, di sini kita sajikan permasalahan mengenai penerapan mean dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita baca bersama-sama. Soalnya itu ada Joko, Siti, dan Mus yang bermain balok mainan dengan menyusun seperti menara. Di sini Joko itu menyusun 7 balok, Siti menyusun 6 balok, dan Mus hanya mampu menyusun 2 balok. Menara Mus lebih pendek dibandingkan menara Joko dan Siti, ya kan? Karena punya Mus itu hanya 2. Kemudian Joko dan Siti memberikan beberapa balok milik mereka kepada Mus agar tinggi menara mereka bertiga jadi sama. Jadi berapa balok yang harus diberikan kepada Joko dan Siti dan berapa jumlah balok tiap anak sehingga tinggi menara mereka sama. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ya. Joko tadi mampu menyusun menara balok itu setinggi 7 menara. Oke, Joko mampu menyusun setinggi 7. Lalu selanjutnya ada Mus. Di sini Mus itu hanya mampu menyusun tinggi baloknya itu adalah 2 saja. Sedangkan yang terakhir ada Siti. Sedangkan Siti itu mampu menyusun setinggi 6 balok. Nah, yang ditanyakan di sini agar tinggi menara mereka itu sama, otomatis kan Joko harus memberikan baloknya kepada Mus, begitu juga dengan Siti. Nah, berapa masing-masing dari mereka akan memberikan balok kepada Siti? Nah, di sini kita perhatikan di sini agar tinggi menara mereka itu sama, ternyata Joko itu memberikan 2 baloknya kepada Mus dan Siti memberikan 1 baloknya kepada Mus juga. Jadi di sini bisa kita lihat tinggi balok mereka sama. Karena tadi punya Joko dikasihkan kepada Mus 2, jadi sisanya menjadi 5. Punya Mus tadi kan 2, ditambah punya Joko 2, dikasih Siti 1, jadi menara baloknya dia punya 5. Begitu juga dengan Siti. Siti tadi sebelumnya punya 6, dikasihkan kepada Mus 1, sehingga sisa balok menara yang dimiliki Siti itu tinggal 5. Jadi bisa kita perhatikan di sini bahwa masing-masing dari Joko, Mus, dan Siti itu punya tinggi menara yang sama rata atau rata-ratanya itu sama, yakni 5. Oke, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencari rata-rata dari suatu data, di sini bisa kita jumlahkan dari datanya. Tadi yang pertama, Joko itu punya balok 7, Mus punya balok 6, sedangkan Siti punya balok 2. 7 tambah 6 tambah 2. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah, ya benar, jumlahnya adalah 15. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu adalah 15. Dibagi dengan berapa? Karena di sini kan ada 3 orang. Ada Joko, ada Mus, ada Siti. Ada 3 orang, maka 15 dibagi dengan 3. 15 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 5. Maka mean dari permasalahan di atas atau rata-rata dari permasalahan di atas itu adalah 5. Nah, dari sini kita kan sudah paham nih apa yang dimaksud mean atau rata-rata pada sebenarnya. Jadi mean itu jika kita artikan adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data. Nah, suatu data kuantitatif yang terdiri atas data X1, X2, X3 sampai Xn, mean data tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi kalau misal datanya ada 5, berarti X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X5. Jadi kalau misal datanya ada sampai N, maka dijumlahkan sampai dengan Xn, begitu ya. Oke, jadi kita sudah bahas nih materi yang pertama, yaitu terkait mean. Lalu selanjutnya yang kedua tadi ada median. Oke, setelah mean ada median. Mungkin ada yang udah pernah nih dengar nih apa itu median. Median itu artinya adalah nilai tengah. Oke, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa itu median, sama seperti mean tadi, kita sajikan dalam bentuk permasalahan.
Oke, di sini ada Adam dan teman-temannya. Oke, di sini Adam dan teman-temannya itu tapi umurnya itu berbeda-beda. Ada Adam umurnya 9 tahun, ada Ami umurnya 6 tahun, lalu ada Joko umurnya 8 tahun, lalu ada Siti umurnya 6 tahun, lalu ada Mus umurnya itu 4 tahun. Oke, jika kita urutkan, nah sekarang coba kita urutkan untuk mencari median. Langkah pertama yang bisa kita lakukan itu kita harus urutkan dari yang terbesar ke terkecil, ataupun juga bisa sebaliknya dari yang terkecil ke terbesar. Oke, sekarang coba kita urutkan data ini dari yang terkecil ke terbesar, sehingga umur mereka setelah diurutkan itu ada seperti ini. Ada 9, 8, 6, 6, dan 4. Oke. Di sini median tadi kan kita ketahui bahwa pengertiannya adalah nilai tengah. Jadi dari kelima data ini dapat kita lihat nih, yang ada di urutan paling tengah itu adalah angka 6. Oke, jadi kita bisa mencarinya dengan kita hilangkan satu persatu dari pinggir seperti ini. Jadi median dari data umur teman-temannya Adam itu adalah 6. Sehingga untuk data ganjil itu mudah kita bisa mencarinya. Median dari data di atas adalah nilai tengah. Kita bisa hilangkan satu persatu dari pinggir. Sedangkan kalau misal di sini ada permasalahan lagi, ada Roma adiknya Mus yang berumur 3 tahun tiba-tiba datang ikut bermain bersama mereka. Oke, jadi anggota yang bermain bersama mereka itu yang tadi awalnya ganjil 5 sekarang berubah menjadi 6. Kalau kita rubah jadi 6 kan pasti, kalau datanya genap kan pasti kita akan kesulitan untuk mencari nilai tengahnya. Jadi di sini caranya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita tinggal menghilangkan yang paling pinggir satu persatu, nanti akan ketemu nilai tengahnya. Kalau sekarang caranya itu adalah seperti ini. Caranya hilangkan 2 umur, yaitu dari ujung kiri dan ujung kanan hingga tersisa 1. Tapi jika tersisa 2, maka jumlahkan nilai kedua umur tersebut dan dibagi 2. Oke, seperti ini. Jadi kita hilangkan dari pinggir. Yang pertama dari pinggir sebelah kanan kita hilangkan 9, dan dari pinggir sebelah kiri kita hilangkan 3. Lalu dari pinggir sebelah kanan lagi kita hilangkan lagi sampai tersisa 2. Ada 8 sama 4 kita hilangkan. Lalu tersisa di sini 6. Ada kedua data itu umurnya sama-sama 6. Kita cari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengahnya maka bisa kita jumlahkan keduanya. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Lalu mediannya itu adalah 12 dibagi dengan 2, yakni tetap 6. Jadi median dari data di atas itu adalah 6. Oke, itu adalah contoh soal atau contoh permasalahan terkait median. Jadi sekarang kita sudah bisa nih mendefinisikan terkait apa itu pengertian dari median. Oke, jadi median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, atau juga bisa sebaliknya dari data terbesar menuju data terkecil. Oke, untuk mencari median, oke, ada 2 cara nih. Karena tadi ada 2 data, ada data ganjil dan ada data genap. Kalau untuk data ganjil itu rumusnya adalah xn plus 1 dibagi dengan 2. Itu adalah untuk mencari median data ganjil. Sedangkan untuk mencari median data genap itu adalah xn per 2 ditambah dengan xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Jadi kedua rumus ini nih yang bisa kalian gunakan untuk mencari nilai median. Oke. Sudah paham ya terkait median? Jadi sekarang bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan terkait materi selanjutnya, yakni adalah modus. Oke, apa itu modus? Oke, seperti sebelumnya tadi, sebelum kita membahas lebih mendalam terkait pengertian dari modus dan bagaimana cara untuk mencari modus, kita coba sajikan permasalahan lagi di sini. Di sini ada data umurnya tadi, ada Adam dan teman-temannya. Ada yang umurnya 9, ada yang umurnya 8, ada yang umurnya 6, ada yang umurnya 6 lagi, ada yang umurnya 4, dan ada yang umurnya 3. Oke, dari gambar itu dapat terlihat bahwa modusnya itu adalah 6. Kenapa kok 6? Karena 6 itu adalah angka
angka atau data yang paling sering muncul dari umur-umur temannya Adam di sini. Kita coba lihat, 9 hanya muncul 1 kali, 8 hanya muncul 1 kali, 3 hanya muncul 1 kali, 4 juga hanya muncul 1 kali, dan di sini angka 6 itu muncul sebanyak 2 kali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa modus dari data di atas itu adalah 6, karena nilai 6 itu adalah data atau angka yang paling sering muncul pada data di atas. Oke, jadi di sini bisa kita artikan bahwa modus adalah pengertiannya data yang paling sering muncul. Jadi paling mudah nih, kita kalau mau cari data modus, kita lihat yang paling banyak muncul itu data berapa? Itu adalah pasti modusnya. Di sini, jadi modusnya dari data di atas tadi berapa? Ya, modusnya adalah 6. Oke, kan kita tadi udah membahas terkait mean, udah membahas terkait median, juga sudah membahas terkait modus. Nah, untuk selanjutnya sebagai bentuk latihan, karena kan kalian sudah paham bagaimana cara mencari mean, bagaimana cara mencari median, dan bagaimana cara mencari modus. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah, bisa kalian coba berdasarkan pemahaman yang sudah didapat tadi. Oke, di sini ada gambar ninja. Ada gambar ninja itu banyak sekali. Dari gambar tersebut diketahui data tinggi ninja yaitu disajikan data seperti berikut. Ada 160, 166, 158, 180, 170, 160, 185, 180, 180, 160, 160, ada 160 lagi, ada 160 lagi, ada 155, ada 175, dan ada 168. Nah, di sini permintaan pada soalnya, kalian diminta untuk mencari mean, median, dan modus dari data di atas. Oke, jadi nanti dicari ya di rumah masing-masing, dikerjakan. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.